Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila jamil awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din. Abdul Qadir Jilani Bismillah. Summa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Marzuki wa Abuya Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Sulim Furahim. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatim wa yumuduna bimadadim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarim wa sorim ma'alum fid dunya wa dunyal akhirah. Syai'ullahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat, sahabat santri semuanya, penyimak pengajian online Kitab Tauhid, Kitab Jalalaul Afham yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang para malaikat dan penyebutan para malaikat secara terperinci. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, ini fasal yang keempat tentang kitab samawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fil kutubis samawiyati. Fasal yang keempat tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit, ya. Kitab Allah yang diturunkan dari langit. Al-kutubu al-mudawwanatu al-arba'atu, beberapa kitab yang mudawwanah, yang dibukukan atau yang dikodifikasi, yang ada 4. As-suhufu dan suhuf, beberapa lembaran, ya. Suhuf. Yang pertama, al-kutubu al-mudawwanatu al-arba'atu, beberapa kitab yang mudawwanah, yang dibukukan, al-arba'atu yang 4. Jadi dalam fasal yang keempat ada 2 pembahasan. Yang pertama tentang kitab al-mudawwanah, kitab yang dikodifikasi, yang dibukukan dengan rapi, yang jumlahnya ada 4. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang as-suhuf, di mana suhuf itu ada 2, ada suhufu Ibrahim dan suhufi Musa. Sekarang al-kutub al-mudawwanatu al-arba'atu, beberapa kitab yang dibukukan yang jumlahnya ada 4. Qala an-nazimu rahimahullahu, qala berkata an-nazimu, siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuqi rahimahullah, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun, adapun 4, min kutubin, dari beberapa kitab,
Tafsiluha yang adapun perincian dari kitab yang 4 itu, Tauratu Musa. Yang pertama adalah kitab Tauratnya Nabi Musa. Bil huda tanziluha. Ialah dengan membawa petunjuk, tanziluha adapun diturunkannya Tauratnya Nabi Musa. Zaburu Dawuda. Yang kedua adalah kitab Zaburnya Nabi Daud, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wa Injilun, dan Nabi Injil ala Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanun, dan Al-Furqan yakni Al-Qur'an ala khairil mala yang diturunkan kepada sebaik-baiknya kaum. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, ya, kaum yang terbaik, sebaik-baiknya kaum. Al-mufradatu, penjelasan dari beberapa kosakata nazam barusan. At-Tauratu, ada kata Taurat. Taurat itu adalah kila, dikatakan makhudun, diambil. Taurat itu diambil min waro azandu. Nama at-Taurat itu diambil, ya, atau kata at-Taurat itu diambil dari kata waro azandu, keluar apa apinya, ya. Waro azandu, keluar apa apinya. Ketika semisal kita membakar kayu bakar, ya, membakar kayu bakar, kemudian keluar api dari ujung kayu tersebut. Nah itu, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan waro azandu, keluar apa apinya. Zabur dari kata itu, waro azandu, keluar apa apinya. Ai artinya kharaja naruhu. Waro azandu artinya adalah kharaja, keluar, naruhu apa apinya. Fa innaha, kenapa Taurat itu kok diambil dari kata waro azandu? Fa innaha, karena sesungguhnya Taurat nurun wa dhiyaun, adalah nur, cahaya, wa dhiyaun, dan sinar. Ya. Hubungan antara nama Taurat dengan yang dimaksud dari kitab Taurat sendiri itu adalah bahwa barusan kan Taurat itu diambil dari waro azandu, keluar api, ya. Keluar apa api. Maka hubungannya, kaitannya adalah bahwa Taurat itu adalah nur, cahaya, dan sinar, ya. Jadi Taurat itu adalah kitab yang menjadi cahaya, menjadi sinar. Az-Zaburu, Al-Kitabu. Az-Zabur itu makna secara bahasa, maknanya adalah Alkitab. Wa utliqa, dan dimutlakan apa Zabur ala kitab Dawuda, atas kitabnya Nabi Daud alaihi salamu. Ya. Az-Zabur itu maknanya adalah Alkitab, secara bahasa maknanya adalah Alkitab. Namun ketika lafadz Az-Zabur ini dimutlakan, disebutkan secara mutlak, ya, maka yang dimaksud adalah kitabnya Nabi Daud alaihi salam. Al-Injilu, kila dikatakan ma'khudun minan najli. Injil itu adalah satu kata yang diambil dari najli, an-najli. An-najlu itu apa? Saripati, ya, saripati, santan, inti dari sesuatu, itu an-najlu. Wahwa, adapun ini an-najlu itu istikhraju khulasati syai'i, ialah mengeluarkan intisarinya sesuatu, mengeluarkan, memeras, ya, mengeluarkan intisari dari sesuatu. Jadi ketika kita mengeluarkan intisari dari kelapa misalkan, ya, maka yang kita hasilkan adalah apa? Santan, ya, santan. Maka bisa kita sebutnya dalam bahasa Arab dengan istilah an-najlu, ya. Adalah an-najlu dari kelapa itu adalah santan itu, saripatinya, intisarinya.
Wa summiya kitab Isa alaihi salamu bidzalika. Wa summiya dan diberi nama kitab Isa, apa kitabnya Nabi Isa alaihi salam, bidzalika dengan itu Injil ya. Kenapa kitabnya Nabi Isa disebut dengan Injil? Apa hubungannya dengan makna yang barusan itu, saripati itu? Listikhlasihi, karena mengeluarkan saripatinya ini kitab Injil ini mengeluarkan saripati nurut Taurati, akan nur, akan cahayanya kitab Taurat. Jadi kitab Injil itu merupakan saripati yang dikeluarkan dari kitab Taurat gitu ya. Wa minhu ialah wa minhu, dan dari itu, dari pemaknaan bahwa Injil itu diambil dari kata an-najlu yang bermakna saripati tadi itu, maka kila dikatakan lil waladi, untuk bagi seorang anak, najlu abihi, al walad seorang anak itu adalah najlu abihi, adalah saripati dari ayahnya ya. Walad anak adalah najlu abihi, saripati dari ayahnya. Listikhlasihi minhu, listikhlasihi karena diperasnya atau dikeluarkannya saripatinya anak itu minhu, dari ayahnya. Jadi kan anak walad itu kan merupakan berasal dari saripati. Nah, saripati yang dimaksud adalah sperma ya, sperma dari ayahnya. Listikhlasihi minhu, diambil saripatinya walad itu minhu, dari ayah, dari abihi ya. Wakila, dan dikatakan, ada juga yang berpendapat bahwa al-Injil itu adalah kalimatun Yunaniyatun, kalimat atau kata yang merupakan bahasa Yunaniyatun, bahasa Yunani. Maknaha, yang adapun maknanya, ya, maknanya Injil dalam bahasa Yunani itu al-busyra, adalah al-busyra. Maknanya al-busyra, apa busyra itu? Kabar gembira ya. Kabar gembira. Al-Furqanu. Al-Furqanu adalah ismun, sebuah nama, min asma'il Qur'ani, dari nama-namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki beberapa nama, diantaranya adalah Al-Furqan. Maknahu, adapun makna dari Al-Furqan, al-fariqu, adalah sesuatu yang membedakan, pembeda, sesuatu yang menjadi pembeda bainal haqqi wal batili, antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang keliru, yang salah, yang batil. Al-Furqan itu adalah nama dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena maknanya adalah al-fariq. Al-Quran sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Al-mala'u, makna dari al-mala'u adalah asyraful qaumi, orang-orang yang terhormat di antara kaum, orang-orang terhormat di antara kaum. Wal muradu bihi, adapun yang dimaksud bihi dengannya al-mala' itu ya, kata al-mala'u itu al-anbiya'u wal mursaluna, adalah para nabi, wal mursaluna, dan para utusan. Wa khairul mala'i, adapun yang dimaksud dengan khairul mala' ya, sebaik-baiknya kaum itu tadi ya, Sayyiduna Muhammadun, adalah gusti kita, junjungan kita, pimpinan kita, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarhu, penjelasannya. Yajibu, wajib, ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, ayyata kita abam, meyakini, apa, beriktikad, meyakini siapa setiap orang mukallaf, annallaha, kepada sesungguhnya Allah, anzala, ia menurunkan siapa Allah, kutuban, kepada beberapa kitab, samawiyatan, yang turun dari langit, kitab samawi. Auhaha, auha yang mewahyukan, mewahyukan siapa Allah, kepada kutubun, kepada kutuban samawiyah, kitab-kitab samawiyah ini, ila rusulihi, kepada para rasulnya Allah, pada para utusannya Allah, wa anbiya'i, dan kepada para nabinya Allah.
setiap orang mukallaf wajib hukumnya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit, di mana kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah, diberikan kepada para rasul dan para nabinya. Faminha mudawwanatun, ialah di antara dari kitab-kitab samawi itu mudawwanatun, adapun kitab yang terbukukan, dikodifikasi. Ada sebagian yang dibukukan. Wa minha, ialah sebagian yang lain, ma, adapun kitab la ilma lana, yang tidak ada pengetahuan lana bagi kami, bihi tentangnya, bihi tentang ma itu. Sebagian ada yang mudawwanah terbukukan, sebagian kita tidak tahu. La ilma lana, kita tidak mengetahui tentang keadaannya, apakah dibukukan atau tidak. La ilma lana bihi. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kana nasu, kana ada an-nasu, siapa manusia, ummatan wahidatan, adalah umat yang satu. Faba'atha, kemudian mengutus Allahu, siapa Allah, an-nabiyyina, kepada para nabi, mubasyirina, hale memberi kabar gembira, wa mundirina, dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba, wa anzala, dan menurunkan siapa Allah, ma'ahum, bersama mereka, al-kitaba, kepada al-kitab, bil haqqi, dengan benar, dengan kebenaran, liyahkuma, supaya dapat memutuskan, supaya dapat menjadi hakim, menjadi sesuatu yang dapat memutuskan, apa alkitab, bainan nasi, di antara manusia, fima, dalam persoalan, ikhtalafu, yang berselisih atau yang berbeda pendapat, siapa nas, siapa manusia, fihi, tentang ma tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 213. Fa'amal mudawwanatu fa'arba'atun, adapun kitab yang mudawwanah, kitab yang dibukukan atau dikodifikasi, fa'arba'atun, maka ialah ada 4. Wahya, adapun kitab mudawwanah yang 4 ini, at-Tauratu, yang pertama adalah at-Taurah, kitab Taurat. Allati, Taurah, nazalat, yang turun, apa, allati, ala Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, Syaitanirrajim, inna anzalna at-Taurata fiha hudaw wa nur. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, ialah menurunkan siapa kami, at-Taurata, kepada kitab Taurat, akan kitab Taurat, fiha, ialah di dalamnya Taurat, hudan, adapun petunjuk, wa nur, dan cahaya. Surah Al-Maidah ayat 44. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqan, wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Wa laqad ataina, dan sungguh telah memberikan siapa kami, Musa, kepada Nabi Musa, wa Haruna, dan kepada Nabi Harun, al-furqana, akan kitab al-furqan, atau yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Wa dhiya'an, dan kami memberikan kepada Musa dan Harun, dhiya'an, akan cahaya penerangan, wa dzikron, dan pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Anbiya ayat 48. Wa hadhi Tauratu, adapun kitab Taurat ini, qad harrafaha, ialah sungguh telah memalsukan, melakukan tahrif,
melakukan pemalsuan ya, atau dalam bahasa ilmiah itu melakukan distorsi ya, melakukan pemalsuan atas satu teks, satu kitab, satu buku. Adapun kitab Taurat ini ialah sungguh telah memalsukan hak kepada kitab Taurat ini aktsaru, siapa orang yang jumlahnya lebih, min katibin dari satu penulis, lebih dari satu penulis yang telah memalsukan kitab Taurat ini. Min ruhbanil Yahudi, dia orang-orang ini yang memalsukan kitab Taurat ini adalah dari ruhbanil Yahudi, dari pendeta orang Yahudi. Tujuannya apa? Liyukhfu, untuk menyamarkan siapa mereka, akan sesuatu fihi yang ada di dalamnya kitab Taurat, minal haqi, berupa kebenaran. Tujuan mereka adalah untuk menyamarkan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat itu. Falladhi indahum minat Taurati as-sahihati huwa ba'duha faqat. Adapun sesuatu yang indahum, yang ada di sisi mereka, minat Taurati, dari kitab Taurat, as-sahihati, yang sahih, yang benar ya, yang benar, huwa itu ya, alladzi, yakni kitab yang sahih itu, ba'duha faqat, adalah sebagiannya saja, sebagian Taurat yang sahihah itu faqat saja, itu hanya sebagian saja. Waqad asbata, dan sungguh menetapkan Allahu, siapa Allah, hadat tahrifa, akan adanya pemalsuan ini, adanya distorsi ini, fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah mengharapkan siapa kalian, ayyu'minu, akan percayanya mereka, lakum, kepada kalian, percayanya mereka orang-orang Yahudi ya, lakum, kepada kalian, wa qad kana, sementara qad kana, sungguh ada, farikun, siapa satu golongan, minhum, di kalangan mereka, dari kelompok mereka, yasma'una, yang mendengar siapa mereka, kalam Allahi, akan kalam Allah, firman Allah, thumma, kemudian, yuharrifuna, mengubah, memalsukan siapa mereka, kepada kalam Allah itu, min ba'di masad, dari setelah aqalu, memahami siapa mereka, kepada setelah mereka memahami, kemudian mereka merubahnya, memalsukannya. Wahum, padahal adapun mereka, ya'lamuna, ialah mengetahui siapa mereka. Surah Al-Baqarah ayat 75. Wa qaulihi ta'ala, dan juga tertuang dalam ya, bahwa adanya tahrif ini tertuang dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i, minal ladzina, di antara orang-orang hadu, Yahudi ya, orang-orang Yahudi, alladzina yuharrifuna, mengubah siapa mereka, memalsukan siapa mereka, al-kalimah, kepada kalimat, yakni firman Allah, an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya kalim, artinya yang melakukan distorsi atau melakukan pemalsuan tadi terhadap kitab Taurat. Surah An-Nisa ayat 46. Kitab Taurat. Kemudian yang berikutnya, sekarang yang kedua, Az-Zaburu, kitab Az-Zabur, kitab Al-Mudawwanah, atau kitab yang dikodifikasi, kitab Samawi yang dibukukan, yang kedua adalah Az-Zaburu, kitab Az-Zabur. Alladzi, Zabur, nazala, yang turun apa, alladzi ala Dauda, turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ataina Dawuda zabura, wa ataina, dan memberikan siapa kami, Dauda, kepada Nabi Daud, zabura, akan kitab Zabur. Surah Al-Isra ayat 55.
Kitab yang berikutnya, kitab Mudawwanah, kitab yang terkodifikasi yang berikutnya adalah Al-Injilu, kitab Injil. Alladzi Injil nazala yang turun apa? Alladzi ala Isa, turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa qaffayna dan mengiringkan, kami iringkan, atau mengiringkan siapa kami, ala atharihim, atas jejak-jejak mereka. Mereka siapa ini? Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Mengiringkan atas jejak-jejak mereka nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, bi Isa, dengan Isa, ya. Ibni Maryam, putra Siti Maryam, musaddiqon, hal yang membenarkan, lima baina yadaihi, terhadap kitab sebelumnya, ya, kepada kitab yang turun sebelum kepada Nabi Isa, ya, minat Taurati, berupa kitab Taurat. Ma baina yadaihi, kitab yang turun sebelumnya itu yang dimaksud adalah At-Taurah. Surah Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil itu sebagai musaddiqon, pembenar, sesuatu yang membenarkan kepada kitab sebelumnya, yakni Taurat. Faqad dakhalaha ma dakhalaha minat tahrifi. Faqad dakhalaha, maka sungguh masuk, ha, kepada kitab Injil, ma, apa sesuatu, dakhala yang masuk, ha, kepada kitab Taurat, kitab Zabur, ya, kitab Zabur. Sungguh masuk kepada Injil, kitab Taurat, ya. Oh ya, masuk kepada Injil apa yang juga masuk kepada kitab Taurah. Minat tahrifi, berupa adanya tahrif, pemalsuan, distorsi. Bi aidi aktsaro, siapa pelakunya? Oleh tangan-tangan orang-orang yang lebih, min katibin, dari seorang penulis. Artinya yang menulis kitab Injil dengan dipalsukan itu tidak hanya satu penulis saja, lebih dari satu. Min kosa wasatin nasoro, dari kalangan pendeta-pendetanya orang-orang Nasrani. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ومن الذين, ialah di antara orang-orang qalu, yang mengatakan, siapa alladzina, mereka mengatakan, inna nasara, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Akhadna, mengambil siapa kami, mitsaqahum, akan janji mereka. Mitsaqahum, akan janji mereka, mengambil janji atas mereka. Fanasu hadzon, fanasu, kemudian mereka melupakan, hadzon, akan bagian, mimma, dari sesuatu, lukiru, yang telah diperingatkan siapa mereka, bihi, dengan ma. Fa'aghraina, kemudian kami menimbulkan siapa kami, bainahum, di antara mereka, al-adawata, akan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa saufa yunabbi'uhumullah, dan akan yunabbi'u, memberi kabar, hum, kepada mereka, Allah, siapa Allah, memberitahukan
hum kepada mereka, Allah siapa Allah, bima terhadap apa, bima dengan apa, kanu yang ada siapa mereka, yasnauna ialah mengerjakan siapa mereka. Allah akan memberitahukan apa-apa yang telah mereka semuanya lakukan. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, wahai ahli kitab, qad ja'at, sungguh datang kepada kalian rasuluna, siapa utusan kami, yubayyinu lakum, yubayyinu menjelaskan siapa rasuluna, lakum kepada kalian, katsiron akan kebanyakan, mimma dari sesuatu, kuntum yang ada siapa kalian, tukhfuna ialah menyembunyikan siapa kalian, minal kitabi dari kitab, wa ya'fu dan membiarkan siapa mereka, an katsirin dari kebanyakan. Ya. Ini juga yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang Nasrani itu telah melakukan tahrif, melakukan pemalsuan atas kitab Injil. Ya. Itu dalilnya. Surah Al-Maidah ayat 14 dan 15. Walladzi yu'tabaru qariban minas sihhati bainal anajili huwa injilu Barnaba. Waladhi adapun sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan, apa aladhi qoriban hale mendekati, minasihati dari kesohihan, kitab Injil yang dianggap mendekati kepada kebenaran atau mendekati kesohihan, bainal anajili di antara beberapa Injil-Injil yang banyak, ya. Huwa alladhi injilu Barnaba, ialah Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas. Ya, menurut keterangan ini berarti Injil yang paling mendekati kepada kebenaran itu adalah Injil Barnabas. Fa'innahu karena sesungguhnya Injil Barnabas ini, Injilu Barnaba ini, yukhalifu ialah berbeda Pak Injil ini, Injil Barnaba al-anajila kepada beberapa kitab Injil, kepada Injil-Injil al-mutadawilata yang bertebaran, yang tersebar luas, al-haliyata pada saat ini, allati Injil-Injil yang bertebaran pada saat ini, wadoa yang telah menyusun kepada anajil al-mutadawilah al-haliyah, kepada Injil-Injil yang sekarang itu, Injil yang menyebar sekarang itu, siapa yang menyusun, yang membuat? Matta, siapa? Matta, wa Yohana dan Yohanes itu ya, Yohanes, wa Luko dan Lukas, wa Markusun dan Markus. Perbedaan antara Injil Barnabas dengan Injil yang bertebaran di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani saat ini itu perbedaannya mukhalafatan kabiratan, dengan perbedaan yang banyak, ya, perbedaan yang besar. Perbedaannya sangat mencolok, ya. Sehingga kemudian di sini dikatakan yang paling mendekati kepada kebenaran adalah Injil yang disebut dengan Injil Barnaba atau Injil Barnabas. Itu Injil. Sekarang yang keempat adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, alladzi Al-Qur'anul Karim nazala yang turun apa alladzi ala nabiyina, atas nabi kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna ialah telah menurunkan siapa kami, 'alaika atas kalian, al-qur'ana kepada Al-Qur'an, tanzila dengan benar-benar menurunkan. Surah Al-Insan ayat 23. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa anzalna, dan telah menurunkan siapa kami, ilaika kepadamu Muhammad, alkitab kepada alkitab Al-Quran, bil haqqi dengan benar, dengan kebenaran, musaddiqan hali membenarkan musaddiqan hali membenarkan, lima terhadap apa, baina yadaihi yang ada di
yang ada sebelum Alkitab itu, ya. Kita membenarkan kepada kitab yang turun sebelumnya, minal kitab berupa Alkitab, wa muhaiminan, dan sebagai sesuatu yang menjaga alaihi atas Alkitab, ya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menjaga kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Surah Al-Maidah ayat 48. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna ialah telah menurunkan siapa kami, az-dzikra kepada az-dzikr. Ya, ini Al-Qur'an yang dimaksud az-dzikr. Az-dzikra kepada az-dzikr atau Al-Qur'an, wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu bagi az-dzikr, lahafizun, ialah sungguh menjaga. Surah Al-Hijr ayat 9. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah at-taurata kepada Taurat, wal injil, dan Injil, min qablu, sebelumnya, sebelum menurunkan Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia. Surah Ali Imran ayat 3 dan 4. Wa asma'uhu, adapun nama-namanya Al-Qur'an, arba'atun, ialah 4 nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki 4 nama. Al-Qur'an yang pertama Al-Qur'an. Wa tarkul hamzi lughatu Quraisyin, adapun tanpa hamzah, lughatu Quraisyin adalah lughat atau bahasanya bangsa Quraisy. Berarti dibaca apa? Quron, ya, tanpa hamzah, ya. Quron. Orang Quraisy menyebutnya Quron. Wal kitabu, dan Alkitab. Nama dari Al-Qur'an yang kedua adalah Alkitab. Wal dzikru, dan az-dzikr. Wal furqanu, dan al-furqan. Kama dalat, sebagaimana sesuatu dalat yang menunjukkan alaihi kepada ma, al-ayatu as-sabiqatu, apa beberapa ayat yang dahulu. Wa adadu ajzaihi, adapun jumlah dari juz-juznya Al-Qur'an, salasuna juz'an, adalah 30 juz. Wa adadu suwarihi, adapun jumlah surat, jumlah surah-surahnya, jumlah surat-suratnya Al-Qur'an 114 suratan. 114 suratan. Wa adadu ayatihi, adapun jumlah dari ayat-ayatnya Al-Qur'an, qala ialah berkata Ibnu Abbasin, siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amin, 60 apa ini? 6.616, ya. Jumlah ayatnya Al-Qur'an itu menurut Ibnu Abbas, menurut riwayat, menurut keterangan dari Ibnu Abbas adalah 6.616. Apa? Jumlah ayat-ayat dari Al-Qur'an. Wa adadu kalimatihi, adapun jumlah kalimat-kalimatnya Al-Qur'an, jumlah kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata, ya. Kata. Jumlah katanya, ya, kalimat qaulun mufradun, kan, ya. Satu kata. Jumlah kata yang dimuat oleh Al-Qur'an, jumlah kata di dalam Al-Qur'an itu adalah 77.934 kalimatan, ya. 77.934 kata. 77.000 dicatat. 77.934. Ini jumlah kata di dalam Al-Qur'an. Wa adadu hurufihi, adapun jumlah huruf-hurufnya, ya, barusan kata sekarang hurufnya. Adapun jumlah huruf-hurufnya Al-Qur'an berapa ini? Banyak. 333.671. Saya ulangi, jumlah huruf-hurufnya Al-Qur'an kalau dibaca pakai bahasa Arab panjang,
333.671. 333.671. 333.671 harfan huruf ya. Jumlah huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa hadzal kitabul aziz, adapun kitab ini ya, kitab Al-Aziz ini Al-Qur'an qad hafidhahu. Hafidho yahfadhu ya. Qad hafidho. Adapun kitab ini, kitab Al-Qur'an Al-Aziz, ialah sungguh menjaga, memeliharahu kepadanya, kepada Al-Qur'an, kepada Alkitab ini. Allahu, siapa Allah? Allah telah menjaganya hatta wasola, hingga sampai apa kitab Al-Qur'an ini ilaina, kepada kita, biduni tahrifin, tanpa adanya tahrif, tanpa adanya perubahan, tanpa adanya pemalsuan, wala tabdilin, dan tanpa adanya perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali dari dulu, dari awal turun kepada Nabi Muhammad hingga sampai kepada kita, itu tanpa ada tahrif dan tabdil. Tidak ada distorsi di dalamnya, tidak ada pemalsuan sama sekali di dalamnya. Karena apa? Karena ada jaminan dari Allah bahwa Allah yang menjaganya, gitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, begitu. Wa kana al-mushafu fi jami'il atwari al-mukhtalifati muhaimanan alaihi bi alafil ulufi minal hafadhati. Wa kana, dan ada al-mushafu, apa mushaf, fi jami'il atwari, di seluruh fase zaman ya, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, di seluruh fase yang berbeda-beda, muhaimanan alaihi, ialah dijaga ya. Muhaimanan alaihi ialah dijaga, bi alafil ulufi, dengan beribu-ribu, minal hafadhati, dari malaikat-malaikat hafadhah, malaikat-malaikat yang menjaga. Fi jami'il alamil islami, di seluruh belahan dunia Islam, di seluruh belahan dunia Islam. Jadi dalam seluruh fase, seluruh zaman, di sepanjang zaman yang berbeda-beda, dari seluruh masa, dari masa ke masa, Al-Quran itu selalu dan senantiasa muhaimanan alaihi, dijaga. Siapa yang menjaga? Ya, di samping tadi sudah ada jaminan penjagaan dari Allah, dan Allah juga mengerahkan pasukan-pasukan dari para malaikat hafadhah, malaikat penjaga, beribu-ribu, alaful uluf ya. Wala tazalu al-halu kadzalika ila asrinal hali. Wala tazalu, dan senantiasa al-halu, apa keadaan, apa kondisi, kadzalika ialah demikian. Keadaan yang begitu itu, bahwa Al-Qur'an itu senantiasa dijaga oleh Allah dan oleh para malaikat penjaga itu tadi, itu dijaga sedemikian rupa itu ila asrin al-hali, hingga masa kita al-hali sekarang, hingga waktu kita sekarang. Hadza kulluhu, adapun ini kulluhu kesemuanya, misdaqu qaulihi, ialah sesuai, selaras dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna, ialah telah menurunkan, siapa kami, az-dzikra, kepada az-dzikr Al-Qur'an, wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, baginya, kepada Al-Qur'an itu, lahafizun, ialah sungguh menjaga. Surah itu barusan adalah tentang al-kutubu al-mudawwanah, kitab-kitab yang dikodifikasi, yang dibukukan, yang jumlahnya ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sekarang di samping itu ya, di samping Allah itu menurunkan kitab-kitab yang barusan itu telah dikodifikasi atau dibukukan, yang ada 4 itu tadi,
juga Allah menurunkan as-suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran ya. Jadi tidak dibukukan seperti kitab Al-Qur'an itu. Lembaran-lembaran saja seperti surat gitu. Dan itu turun dari Allah juga, ya, turun dari langit juga. Turun dari langit. Ya, bukan berarti Allah ada di langit ya. Di samping Allah menurunkan Al-Kutub Al-Mudawwanah, juga menurunkan As-Suhuf, ya, lembaran-lembaran. As-Suhufu As-Samawiyatu, suhuf lembaran-lembaran yang berasal dari langit, turun dari langit. Qala an-Nazimu, berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuki rahimahullahu, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa suhuful khalili, adapun suhufnya Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah Nabi Ibrahim. Al-Khalil itu maknanya adalah kekasih. Kenapa kok disebut Al-Khalil? Karena ya memang Nabi Ibrahim itu memiliki nama lain Al-Khalil, memiliki gelar Al-Khalil, kekasihnya Allah, Khalilullah. Wal kalimi, adapun suhufnya Nabi Ibrahim Al-Khalil, wal kalimi dan suhufnya Al-Kalim. Al-Kalim yang dimaksud adalah Nabi Musa. Nabi Musa juga memiliki gelar Kalimullah ya. Nabi yang pernah interaksi secara langsung, diberi firman oleh Allah ya. Al-Kalim. Fiha kalamul hakamil alimi. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu fiha ialah di dalamnya kalamul hakami. Adapun firmannya, adapun firman sesuatu, firman yang memberikan kalamul hakami, firman yang penuh dengan hikmah ya. Firman yang penuh dengan hikmah. Tapi yang dimaksud Al-Hakam di sini ya, kita lihat syarahnya nanti. Yang dimaksud Al-Hakam adalah Al-Hakim ya. Kalamul hakami, adapun kalamnya atau firmannya zat yang maha bijaksana, gitu aja. Al-alimi, zat yang maha mengetahui. Al-mufradat, penjelasan dari beberapa kosakata. Suhufu, suhuf itu adalah jam'u sahifatin, merupakan bentuk jamak, bentuk plural ya, kata plural atau jamak dari sahifah. Sahifah itu maknanya sendiri adalah lembaran. Al-Khalil, Al-Khalilu yang dimaksud adalah Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Junjungan kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Kalimu, Al-Kalim yang dimaksud adalah Sayyiduna Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Al-Hakamu, yang dimaksud Al-Hakam bifathi wasatihi, dengan dibaca fathah huruf tengahnya, kafnya, hakamun. Yang dimaksud Al-Hakam itu adalah Al-Hakimu, Allah zat yang maha bijak. Alladzi, atau Allah zat yang menjadi hakim ya. Allah zat yang menjadi hakim, yang menjadi hakim. Alladzi hakim la maradda, yang tidak ada penolakan liqadaihi, bagi kodoknya atau keputusannya. Al-Hakim wala mu'aqibah, dan tidak ada sesuatu yang merubah li hukmihi, terhadap keputusannya Al-Hakim. Allah zat yang Al-Hakim, yang menjadi hakim, tidak ada penolakan atas putusannya, tidak ada yang akan merubah terhadap hukumnya atau putusannya. Asyarhu, penjelasannya, yajibu wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, ayya'taqida, apa meyakini, siapa setiap mukallaf wajib meyakini annallaha, kepada sesungguhnya Allah, anzala, ialah telah menurunkan siapa Allah, suhufan, akan suhuf, lembaran-lembaran, ala sayyidina Ibrahim, kepada junjungan kita Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa anzala, dan telah menurunkan siapa Allah suhufan, kepada suhuf, qabla Taurati, sebelum Taurat, ala sayyidina Musa, kepada sayyid kita, kepada junjungan kita
Musa, Nabi Musa alaihi salam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Wa in am lam yunabba, apakah lam yunabba atau lam yunabba tidak diberitahu, ya, tidak diberi kabar, tidak diberi berita. Siapa? Ya, siapa dia? Bima, dengan apa? Fi suhufi Musa, yang berada di dalam suhufnya Musa, lembarannya Musa. Yang dimaksud adalah kitab Taurat. Wa Ibrahima, dan suhufnya Nabi Ibrahim, alladzi, Nabi Ibrahim, wafa, yang selalu menyempurnakan janji, selalu menunaikan janji. Siapa? Ibrahim. Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya tidak akan menanggung dosa, alla taziru, bahwa tidak akan menanggung dosa, waziratun, siapa orang yang berdosa, wizra ukhra, kepada dosanya orang lain. Orang yang menanggung dosa tidak akan menanggung akan dosanya yang lainnya. Ya. Dosanya sendiri, yang menanggungnya sendiri. Tidak akan orang lain menanggung terhadap dosa yang ditanggung oleh seseorang. Wa allaisa lil insani, dan sesungguhnya tidak ada lil insani, ialah bagi manusia, illama, kecuali apa, sa'a, yang berusaha. Siapa insan? Manusia itu akan mendapatkan apa yang telah menjadi usahanya. Manusia akan memperoleh apa yang menjadi usahanya. Tidak akan diperoleh oleh manusia, laisa lil insan illa, kecuali apa-apa yang telah ia usahakan. Apa yang ia usahakan, ia akan memperolehnya. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya usahanya insan itu, saufa yura, ialah akan diperlihatkan apa usaha itu. Summa, kemudian, yujza, diberi balasan siapa insan, akan usahanya itu, al jaza al aufa, dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbika, dan sesungguhnya ialah kepada Tuhanmu, al muntaha, adapun akhir tujuan. Al muntaha, adapun akhir dari seluruh tujuan. Seluruh tujuan itu semua kembalinya kepada Allah, bahwa yang menjadi tujuan akhir kita adalah Allah, tidak ada lain. Bukan dunia tujuan kita, bukan bukan hal-hal yang sifatnya dunia, bukan harta, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang mahal dan seterusnya. Tapi yang menjadi tujuan akhir kita adalah Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Surah An-Najm ayat 36 hingga 42. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflah, sungguh beruntung, man, siapa orang, tazakka, yang menyucikan diri, membersihkan diri. Siapa orang, ya, menyucikan diri dengan beriman, masuk agama Islam, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dan seterusnya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan
wa dzakara menyebut siapa dia man menyebut isma rabbih kepada nama Tuhannya, fasalla kemudian sembahyang, kemudian sholat siapa man. Bal sedangkan tu'thirunal hayatad dunya orang-orang kafir mengutamakan siapa mereka ya mengutamakan siapa tu'thiruna siapa kalian orang-orang kafir al hayatad dunya kepada kehidupan dunia, wal akhiratu padahal adapun akhirat khairun ialah lebih baik, wa abqa dan lebih kekal ya. Inna hadza sesungguhnya hal ini lafi suhufil ula ialah berada keterangannya di dalam suhufil ula, suhuf yang terdahulu, yakni suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu adalah suhufnya Nabi Ibrahim wa Musa dan suhufnya Nabi Musa. Surah Al-A'la ayat 14 hingga 19. Al-faslul khamisu fi ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam biswab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat, dan juga menjadi ilmu yang menjadi bekal semakin kokohnya akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca satu surah wal asri. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ayat-ayat dalam surah wal asr, sehingga kita menjadi termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang mendapatkan janji kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Baik sahabat-sahabat semuanya, penyimak pengajian online pada pagi hari ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.